Hari ini kita sering mendengar istilah budaya populer ataupun pop culture atau popular culture. Namun apa sih sebenarnya budaya populer itu? Budaya populer adalah budaya yang secara sengaja dihasilkan oleh seorang pelopor budaya tersebut. Kemudian media massa akan menyampaikan segala sesuatu terkait dengan budaya tersebut kepada konsumen. Kemudian masyarakat akan mengkonsumsi hasil dari kebudayaan tersebut. Dikutip dari dosen sosiologi.com bahwa ada 5 yang menjadi ciri budaya populer. Yang pertama adalah menjadi tren. Segala sesuatu yang menjadi tren ataupun yang sedang trending saat ini dikategorikan sebagai budaya populer. Contoh yang sedang tren pada saat ini adalah sosial media, baik itu Instagram, WhatsApp, Twitter, dan sebagainya. Yang kedua adalah keseragaman bentuk. Produk-produk asli dari teknologi seperti alat komunikasi dan transportasi adalah hal yang sangat mahal sehingga tidak bisa dirasakan oleh semua kalangan kecuali kaum elit semata. Namun saat ini budaya populer masyarakat adalah mengimitasi barang-barang tersebut sehingga bisa dirasakan oleh semua kalangan, termasuk kalangan kelas bawah. Contohnya saat ini banyak sekali kita temukan barang-barang tiruan dari produk branded Hermes, LV, ataupun Nike. Sekalipun produk yang sedang tren seperti iPhone saat ini pun bisa diimitasi oleh orang-orang lain. Yang ketiga adalah adaptabilitas. Ciri budaya populer saat ini adalah masyarakat mudah untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini. Mereka bisa survive dan bertahan serta menggunakan produk-produk tersebut secara berkala. Yang keempat adalah durabilitas, di mana seorang pelopor dari budaya populer ini akan mampu bertahan dengan karakteristik budaya tertentu. Produk-produk kebudayaan mereka bisa bertahan lama dan bahkan semakin bertambah setiap harinya. Sehingga para pelopor-pelopor budaya populer ini akan semakin kaya setiap harinya, sehingga inilah yang kita sebut dengan sistem kapitalis. Ciri budaya populer yang kelima adalah profitabilitas, di mana pelopor ataupun konsumen dari budaya tersebut akan sama-sama mendapatkan keuntungan dari produk budaya tersebut. Hari ini kita bisa melihat bagaimana manusia menjadi sasaran utama dan penting dalam rangka mengembangkan produk kebudayaan ini. Setiap iklan dikemas dengan sedemikian rupa yang bisa membangkitkan dan menggoda diri masyarakat. Inilah yang disebut oleh Antonio Gramsci sebagai hegemoni. Hegemoni berasal dari bahasa Yunani yaitu hegemonia, yang berarti pemimpin atau penguasa. Sehingga secara bahasa hegemoni diartikan sebagai cara menguasai secara paksa tanpa disadari oleh pihak yang bersangkutan. Sehingga secara sadar atau tidak sadar manusia saat ini tengah mengalami penindasan tanpa mereka rasakan. Kita bisa melihat bagaimana manusia menggunakan produk tertentu ataupun memakai barang tertentu hanya untuk dilihat dan hanya sebagai penanda atau sign saja. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Guy Debord bahwa konsumerisme tidak mengacu kepada sebuah benda melainkan kepada sebuah tanda. Sedangkan dalam konsep Jane Baudrillard, dia menyebutnya sebagai sign value atau simbolik dan juga use value, di mana masyarakat akan menggunakan atau memakai sesuatu hanya untuk sebagai tanda dan simbolik saja, bukan karena kegunaan ataupun kebutuhan bagi mereka. Dalam kajian semiotika, kita menyebutnya sebagai signifier dan signified, penanda dan pertanda. Contoh dari penanda dan pertanda ini adalah penandanya adalah Apple, sedangkan pertandanya adalah kalangan atas. Sehingga siapapun yang memakai produk Apple, maka dia dikategorikan sebagai orang-orang kelas atas atau high class. Yang terpenting adalah pada dasarnya budaya populer itu tidak akan memberikan efek negatif kepada manusia apabila manusia itu tidak mengkonsumsinya. Manusia harus lebih bijak memilih dan memilah budaya populer mana yang akan mereka lakukan dan budaya populer mana yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan.